Ya, ini kita akan segera hadirkan informasi yang cukup bisa memberikan kita insight. Atau mungkin insight, hope. Nah, itu Ya, dia harapan, tuh. Betul. ya kan? Ini beberapa saat lalu ini kan rekan kita ya Maria Segaf ya, berhasil mewawancarai di root dari Bank Rakyat Indonesia. Ini kita bicara soal? Kita bicara soal bagaimana membangun ekonomi kerakyatan. Oke, kita simak yuk. Kita simak langsung saja. Menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi kali ini bersama saya Maria Segaf. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kini bahkan di triwulan kedua sudah menyentuh angka 5,44%, tentu menjadi angin segar bagi dunia perbankan yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan bahkan dianggap cukup mampu untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun-tahun depan. Kita tahu pandemi masih belum usai pemirsa, bagaimanakah kondisi perbankan BUMN kita? Sebut saja kalau begitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang menjadi salah satu penyumbang laba terbesar di Indonesia. Kalau begitu tentu pertanyaannya adalah apa strategi yang dibangun oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI untuk dapat mendorong ekonomi kerakyatan atau mungkin juga bagaimana ekspektasi rakyat Indonesia di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk menjawabnya langsung saja kalau begitu kita akan berbincang dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, ada Bapak Sunarso. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sunarso. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat, mudah-mudahan semua sehat ya. Amin, sehat alhamdulillah Pak. Nampaknya BRI juga cukup sehat ini ya Pak ya. Luar biasa kalau melihat kinerja dari Pak Sunarso dan juga teman-teman di BRI yang sudah mentorehkan berbagai kinerja positif di paruh tahun 2022 ini. Selamat sekali lagi Pak Sunarso. Terima kasih, terima kasih. Oke, kalau begitu boleh Pak mungkin langsung dibagikan kepada kita semua Pak. Selama paruh 2 kuartal di tahun 2022 ini paling tidak bagaimana kelincahan kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia ini Pak Sunarso? Baik, terima kasih ya. Mungkin saya share di sini bahwa kinerja BRI sampai 2 kuartal terutama yang berakhir pada Juni 2022, saya sampaikan bahwa secara konsolidasi BRI membukukan net profit hampir 2 kali lipat ya kenaikannya. Net profit kita secara konsolidasi tumbuh 98,4% year on year. Dari tahun lalu itu sampai Juni 12,5 triliun dan sampai Juni tahun ini, laba BRI secara konsolidasi telah mencapai 24,88 triliun. Dan itu dibentuk oleh, kalau bank only, BRI sebagai induk saja, mengkontribusi 23,8 triliun, kemudian selebihnya sekitar 1 triliun disumbangkan oleh perusahaan anak. Ya. Dan kemudian dari sisi aset, BRI selama 6 bulan ini sudah membentuk aset kita sekarang 1.652,8 triliun. Artinya tumbuh 6,4% secara tahunan, dan pertumbuhan aset ini sebagian besar ditempatkan di dalam bentuk kredit, di mana BRI telah menyalurkan kredit 1.104,8 triliun rupiah, yang artinya tumbuh 8,7% secara tahunan. Dan kalau kredit secara bank saja itu mencapai 1.003,6 triliun atau tumbuh 10% secara tahunan. Dan kemudian demikian juga dari sisi liabilities, dana yang dihimpun dari masyarakat itu mencapai 1.136,9 triliun, artinya tumbuh 3,7%. Kalau kita bandingkan tadi, dananya hanya tumbuh 3,7%, sedangkan kreditnya tumbuh 8,7%. Itu ada sisi baik dan ada sisi kurang baiknya. Kurang baiknya bahwa pertumbuhan kredit belum diimbangi oleh pertumbuhan dana. Tetapi baiknya adalah kalau pertumbuhan kredit sudah nyalip pertumbuhan dana, itu tandanya ekonomi mulai pulih, ya. Karena masyarakat mulai menarik dananya untuk investasi. Demikian juga mulai membutuhkan kredit untuk investasi. Itu artinya. Ya. Jadi dari data ini, meskipun kredit dana tumbuh hanya 3,7%, tapi rasio likuiditas kita masih sangat baik, di mana loan to deposit rasio kita itu berada pada kisaran 89%, dan itu masih perlu ditingkatkan. Artinya kita masih harus menyalurkan kredit lagi, lebih gencar lagi supaya LDR kita bisa tembus di angka di atas 90, tepatnya jangan lewat 92 juga gitu. Dan dana yang kita himpun tadi 1.136,9 triliun itu didominasi oleh current account, saving account atau dana murah, di mana porsi dana murah kita mencapai 65,1% dan itu naik 59,6%
6% dibandingkan kuartal 2 tahun lalu. Iya, Demikian. sangat positif dan juga cukup agresif ya Pak, pertumbuhannya bahkan mencapai 100%, nggak kaleng-kaleng BRI ini. Nah, kalau begitu faktor penopangnya apa saja sih Pak Sunarso? Dan apakah akan ada perubahan target untuk tahun ke depan? Baik, mungkin kalau ditanya penopang dari kinerja yang tidak kaleng-kaleng tadi, pertama adalah bahwa kita tetap berkomitmen untuk terus menumbuhkan kredit. Jadi kredit harus tetap kita tumbuhkan, ya. Dan oleh karena itu BRI secara grup berhasil menyalurkan kredit 1.104,79 triliun. Dan itu tumbuh 8,7% year on year. Dan seluruh segmen pinjaman tumbuh positif ya. Terutama adalah segmen mikro. Segmen mikro, kredit kita kepada segmen mikro itu tumbuh 15,07%. Dan di segmen konsumer tumbuh 5,27%. Di korporasi memang sengaja pertumbuhannya kita rem, di mana korporasi hanya tumbuh 3,76%. Sementara yang di SME, kecil dan menengah, tumbuh 2,71%. Kenapa kredit korporasi kita tumbuhkan agak lambat dibandingkan mikro? Karena memang BRI sekarang porsi UMKM-nya itu sudah mencapai 83%. Tapi kita ingin mencapai pada akhirnya nanti di 2024, 2025, porsi UMKM BRI itu menjadi 85%. Wow. Itulah sebabnya mikronya didorong untuk tumbuh terus secara agresif, sementara korporasinya pertumbuhannya diperlambat sehingga hanya tumbuh 3,76%. Dan kemudian selain itu kita juga memurahkan overhead cost, di mana itu tercermin di BOPO, biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional, itu mencapai 69,56%. Itu artinya lebih rendah dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai 80,31%. Yang terakhir adalah memurahkan cost of credit, di mana cost of credit kita ada di level 3,72%. Menurun dibandingkan tahun sebelumnya 4,32%. Jadi kalau ditanya faktor yang mendorong menciptakan kinerja BRI yang kinclong itu apa? Ada 4. 1, tetap menumbuhkan kredit. 2, memurahkan biaya dana. 3, memurahkan overhead cost melalui digitalisasi proses bisnis. Dan yang terakhir, memurahkan cost of credit dengan melalui perbaikan risk management. Itu kata kuncinya. Sedangkan ada perubahan guidance nggak kira-kira untuk sisa di semester 2 ini? Ada. Tapi kalau loan growth, kita tetap pasang targetnya kita akan tumbuh di antara 9% sampai 11%. Wow. Kemudian net interest margin, itu kita akan pasang net interest margin kita kira-kira di 7,7 sampai 7,9%. Kemudian cost of credit kita targetkan bisa turun sekitar 2,7 sampai 2,9%. Yang lain overhead cost growth ya itu tumbuh di antara 6 sampai 8%. Kemudian NPL kita pasang, kita berani masang target NPL kita nanti maksimal 3%. Tepatnya adalah di sekitar 2,8 sampai 3%. Itu kira-kira perubahan guidance yang kita berikan kepada stakeholder. Demikian. Target MPL-nya bahkan hampir mencapai 3%. Ini biasanya Pak, kalau mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Nah, pertanyaannya nanti bagaimana nih strategi BRI untuk dapat mempertahankan kinerja kinclongnya tadi kalau kata Pak Sunarso. Jangan dijawab dulu ya Pak ya. Usai jeda kami akan temukan jawabannya untuk Anda pemirsa. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI, ada Bapak Sunarso. Kalau tadi disebutkan bahkan di akhir kuartal kedua, laba dari BRI ini ada sebesar 24,88 triliun. Pertumbuhannya 2 kali lipat pemirsa. Nah, yang pertanyaan besarnya tentu Pak Sunarso, bagaimana kemudian Anda dan juga teman-teman di BRI bisa mempertahankan kinerja positif dan juga cukup agresif ini di tahun ke depan Pak? Baik, saya kira kita pertama harus identifikasi tantangannya dulu. Dan tantangan ini pertama kita identifikasi datangnya dari global. Bahwa kita tahu bahwa secara internasional kita ada tantangan terutama adalah global inflation yang begitu tinggi di beberapa negara, bahkan ada yang mencapai 70%. Bahkan negara-negara yang biasanya inflasinya rendah sekarang sudah tembus di double digit, itu 10% lebih. Dan kemudian bank sentral di beberapa negara yang inflasinya tinggi itu meresponnya dengan menaikkan suku bunga. Dan menaikkan suku bunga itu termasuk The Fed sudah naikkan suku bunga acuan, itu berpotensi untuk terjadinya capital outflow. Dan kemudian selain itu ada tantangan mungkin krisis pangan, krisis energi yang disebabkan oleh terganggunya supply chain karena ketegangan politik bahkan perang antara Rusia dan Ukraine. Dan itu nanti berpengaruh terhadap harga komoditi dan lain-lain. Dari domestik saya kira
tetap yang harus kita waspadai adalah inflasi. Dan kemudian ternyata inflasi kita memang naik, tetapi alhamdulillah bahwa core inflation kita memang masih terkendali dengan baik. Agar tetap tumbuh secara sustainable, maka ada 6 strategi yang akan kita lakukan. Pertama strateginya adalah kita fokus untuk menghimpun dana murah melalui pengelolaan likuiditas yang optimal, yang kita sebut just right liquidity. Yang kedua strateginya adalah menjaga kualitas aset. Di awal pandemi, BRI secara proaktif melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya untuk penyelamatan kredit, khususnya pada segmen UMKM. Selanjutnya, BRI secara bertahap menerapkan soft lending strategi melalui pengelolaan kualitas kredit yang lebih prudent dan juga pencadangan yang melebihi dari cukup, ya, saya katakan untuk memitigasi apabila terjadi pemburukan kualitas kredit. Selective growth, jadi BRI fokus tumbuh secara selektif di sektor-sektor yang minim dampak pandeminya, termasuk dengan strategi bisnis follow stimulus, karena kita ketahui bahwa tantangan makro, tantangan global segala macam, kemudian pemerintah mengeluarkan policy, dan policy-nya itu lebih banyak berupa memberikan stimulus kepada perekonomian. Maka kemudian BRI merespon policy itu dengan mengeluarkan strategic policy yang kita sebut business follow stimulus. Dan yang keempat, strategi kita adalah optimizing new source of growth. Ya. Jadi mengoptimalkan sumber pertumbuhan baru. Kita tahu bahwa BRI baru saja sukses membentuk holding ultramikro, melibatkan Pegadaian dan juga Permodalan Nasional Madani, membentuk holding ultramikro. Dan yang kelima adalah kita tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan ESG, ya, jadi Environment, Social, and Governance. Dan kita telah membentuk unit khusus level divisi untuk khusus menangani ESG ini, terutama dari sisi perencanaan strategik, perencanaan action plan-nya, dan kemudian monitoring-nya, serta reporting-nya, karena ini diperlukan untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Yang terakhir adalah excellent enablers, bahwa sejak awal pandemi, BRI terus memperkuat pilar-pilar yang bisa memperkuat enabler pertumbuhan bisnis. Antara lain kita fokus saja kepada people first, kita bilang, penyelamatan manusianya, dan kemudian untuk memastikan kesehatan, keselamatan karyawan, dan nasabahnya. Selain itu dengan akselerasi shifting proses bisnis kita ke digital, yang terjadi selama pandemi, ini akan memperkuat transformasi digital kita dan untuk memastikan keberhasilannya dikawal melalui transformasi culture. Kalau kita berbicara mengenai BRI tentu melekat kuat ya Pak ya UMKM. Pertanyaannya kalau begitu begini Pak, bagaimana kemudian ekspektasi kinerja BRI untuk dapat mendorong berbagai UMKM kita ini agar makin tangguh lagi, tapi tidak hanya di sisa masa tahun periode 2022 saja, tapi juga untuk tahun depan, Pak Sunarso? Baik, mungkin untuk menjelaskan itu perlu kita kembali ke data dan fakta struktur bisnis, struktur usaha di Indonesia. Bahwa kredit-kredit yang dijalankan oleh entitas korporasi besar itu porsinya hanya 0,01%. 98,7% pelaku bisnis kita itu adalah mikro. Dan kemudian 1,2% pelaku bisnis kita adalah usaha kecil. Dan kemudian 0,09% pelaku bisnis kita adalah di kelas menengah, ya, dan 0,01% itu yang main di korporasi besar. Ya, Pak Sunarso, Bank BRI dikenal sebagai Bank UMKM. Tentunya peranan BRI ini cukup besar, Pak. Anda sebagai CEO, bagaimana kemudian Anda memastikan bahwa layanan BRI ini berada di segala pelosok tanah air ini, termasuk juga menyentuh wilayah 3T, Pak, tertinggal, terdepan, dan terluar? Baik, saya kira untuk mencapai wilayah yang kita sebut tertinggal, terdepan, terluar, itu sudah menjadi tugas BRI. Maka kemudian kita bisa jangkau dengan jaringan fisik maupun jaringan e-channel. Ya. Tetapi untuk itu semua kan kita mesti connectivity-nya mesti dijaga. Itulah sebabnya BRI adalah satu-satunya bank di dunia ini yang mengoperasikan satelit sendiri dengan brisat kita. Itu dulu, maka kemudian kita punya sumber daya, punya resources yang berupa cabang yang dikonek oleh jaringan satelit sendiri, dan kemudian cabang kita mencapai 9.600 cabang ya, outlet di seluruh Indonesia. Tapi kemudian dengan beberapa di kota sudah mulai kita digitalkan, bisa kita kurangi nanti. Karena akan lebih efisien kalau kita menggunakan e-channel ataupun omni-channel. Tapi kemudian yang paling penting adalah untuk bisa menjangkau semua itu, kita siapkan, pertama kita harus tahu ya bahwa yang kita layani ini adalah
rakyat yang kita layani adalah usaha kecil, terutama di mikro dan ultramikro, ya. Maka kita punya riset ya. Nasabah-nasabah mikro bahkan ultramikro itu yang pertama adalah mereka sangat familiar dengan digital platform. Mereka sangat familiar dengan gadget. Meskipun memang penetrasi smartphone itu masih relatif rendah ya terhadap populasi. Ini adalah fakta yang kedua dari riset itu. Mereka itu memiliki knowledge yang terbatas untuk financial product, melebihi daripada pengetahuan mereka tentang gadget, tentang smartphone. Itu yang penting. Dan kemudian transaksi dengan menggunakan cash itu masih dominan dalam transaksi dibandingkan dengan menggunakan digital. Dan kemudian mereka itu rata-rata memiliki cash flow yang tidak stabil ya, income yang tidak stabil. Oleh karena itu maka mereka lebih senang berbank itu melalui agen, melalui institusi keuangan lokal yang bisa memberikan flexibility, syarat-syarat dan ketentuan disesuaikan dengan tipe cash flow mereka yang memang tidak stabil. Kalau begitu strateginya gimana untuk menjangkau terdepan, terluar dan tertinggal tadi itu? Tetap kita harus siapkan digitalisasi untuk ke depan, tapi saat ini kalau kita digitalkan semuanya, masih banyak nasabah yang butuh layanan secara konvensional. Ya, terima kasih banyak Pak Sunarso atas waktunya dan juga Sama-sama. kinerja positif dari Bank Rakyat Indonesia. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia pagi masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.